Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Zakaria. Perkenalkan, nama saya Aristawati Sri Handayani. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Resti Ambarwati. Saya Rian Darmawan, semester 4 dari kelompok 6 Psikologi Perkembangan Anak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gira Akifah. Pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan, pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari pikiran seseorang, baik itu berupa nafsu, perasaan, maupun keadaan yang tidak terkontrol. Yang kedua, pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan suatu proses yang mencakup, memahami, menyusun kata-kata, maupun menyusun tata bahasa. Menurut Puji Rahayu, pengertian perkembangan bahasa adalah suatu proses perkembangan pada anak yang mencakup aspek reseptif dan ekspresif. Aspek bahasa reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Bahasa ekspresif adalah kemampuan berkomunikasi secara simbolik, baik visual maupun auditori. Saya akan menjelaskan proses perkembangan emosi pada anak usia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun dan usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Yang pertama, pada usia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun, yaitu berkembangnya simbol-simbol untuk mewakili emosi. Kemudian, penggunaan emosi pura-pura dalam permainan dramatis dan menggoda. Yang kedua, yaitu pada umur 5 sampai dengan 7 tahun, yaitu mencoba untuk mengatur atau menyadari emosi sendiri seperti malu dan bangga. Kemudian mulai untuk mengkoordinasikan emosi yang sesuai dengan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu mengadopsi emosi yang tenang dengan rekan-rekan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang proses perkembangan bahasa pada anak. Proses perkembangan bahasa pada anak adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar, mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara, yang meliputi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, pralinguistik, berlangsung pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap linguistik, terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 holopranstik. Pada usia 1 tahun, anak mulai memiliki pendaharaan kata. Tahap kedua, prasa 2 kata, yaitu prasa 2 kata. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak memiliki kosakata sekitar 50 sampai 100 kata. Tahap 3, perkembangan tata berbahasa, berlangsung pada usia 3 sampai 5 tahun, atau prasekolah, di mana anak sudah dapat membuat kalimat. Tahap keempat, penggunaan tata bahasa, penguasaan tata bahasa,
berlangsung pada usia 6-8 tahun, di mana anak sudah mulai menyatukan kalimat sederhana dan kompleks. Lanjut, faktor perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak itu tidak selalu stabil. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik dari diri anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa faktor yang berperan dalam perkembangan emosi anak. Yang pertama, keadaan individu. Keadaan individu seperti usia, kondisi fisik, tingkat inteligensi, peran gender, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Salah satu aspek yang cukup menonjol adalah adanya cacat fisik atau kekurangan yang dirasakan oleh anak, yang dapat berdampak besar terhadap perkembangan emosinya. B. Konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani berbagai fase perkembangan, setiap anak akan menghadapi berbagai konflik. Sebagian besar anak mampu mengatasi konflik-konflik ini dengan baik, tetapi ada juga yang mengalami hambatan atau gangguan dalam menghadapinya. Anak kesulitan menyelesaikan konflik perkembangan ini cenderung mengalami gangguan emosional. C. Faktor lingkungan. Anak hidup dalam 3 jenis lingkungan utama yang mempengaruhi perkembangan emosional dan kepribadiannya. Lingkungan ini mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk emosi anak. Faktor perkembangan bahasa. Secara rinci, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognitif individu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan bahasa. Hal ini relevan dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara pikiran dan bahasa seseorang. Kemudian yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Dalam keluarga, dengan pola komunikasi yang bersifat terbuka dan dua arah, perkembangan bahasa anak cenderung lebih cepat dibandingkan dengan keluarga yang memiliki komunikasi yang terbatas. Kemudian yang ketiga, jumlah anak atau anggota keluarga. Jadi anak yang tumbuh dalam keluarga yang banyak anggota cenderung mengalami perkembangan bahasa yang lebih cepat karena adanya interaksi yang lebih beragam. Sebaliknya, anak tunggal atau anak yang tumbuh dalam keluarga inti dengan sedikit anggota mungkin memiliki variasi komunikasi yang lebih terbatas. Kemudian yang keempat, posisi urutan kelahiran anak yang lahir di tengah cenderung memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak sulung atau bungsu. Karena anak sulung biasanya berkomunikasi lebih banyak ke bawah, yaitu dengan adiknya. Sedangkan anak bungsu lebih banyak berkomunikasi ke atas, yaitu seperti dengan kakaknya, orang tua, dan keluarga lainnya. Yang dapat membatasi variasi interaksi linguistik mereka. Kemudian yang kelima, kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan bilingual cenderung memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dan lebih kaya dibandingkan anak yang hanya menggunakan satu bahasa. Misalnya, anak yang berbicara bahasa Sunda di rumah dan bahasa Indonesia di luar rumah akan terbiasa menggunakan bahasa dalam berbagai konteks dan situasi. Perkembangan emosi dan bahasa merupakan dua aspek penting dalam pertumbuhan anak, mulai dari bayi hingga remaja. Setiap tahap perkembangan melibatkan perubahan yang kompleks dalam aspek fisik, kognitif, dan sosial, yang mempengaruhi cara anak berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Emosi dan bahasa saling berkaitan, di mana bahasa berperan dalam mengekspresikan dan memahami emosi. Sementara emosi yang kuat juga dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Berbagai faktor seperti kondisi individu, lingkungan,
dan pola komunikasi keluarga, serta kewibahasaan turut mempengaruhi perkembangan emosi dan bahasa anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan lingkungan yang mendukung agar anak dapat mengembangkan keterampilan emosional dan bahasa secara optimal, yang pada akhirnya akan membantu mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkomunikasi yang baik.